Gambar di bawah adalah batu perhiasan berlian yang sangat mahal harganya. Karena cahaya yang dipantulkan berlian begitu berkilau, peristiwa tersebut disebabkan karena A. Pembiasan sempurna di mana masuk dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. B. Pembiasan sempurna di mana sudut datang lebih kecil dari sudut biasnya. C. Pemantulan sempurna di mana sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. D. Pemantulan sempurna di mana sudut datang lebih besar daripada sudut batasnya. Oke. Jadi kenapa berlian itu terlihat berkilau? Itu karena ada dua peristiwa, yaitu pembiasan dan pemantulan sempurna. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Pemantulan sempurna. Jadi ada dua hal ini. Nah, kira-kira pembiasan itu syaratnya apa saja? Sedangkan kalau pemantulan itu syaratnya apa saja, oke ya. Sehingga nanti kita bisa memilih pernyataan yang tepat kenapa sebuah berlian itu bisa berkilau gitu ya. Untuk pembiasan dulu, yang namanya pembiasan itu adalah pembelokan cahaya akibat melewati dua medium yang berbeda. Pembelokan cahaya ya. Jadi tembus tapi dibelokkan karena melewati dua medium yang berbeda. Saya misalkan nih, ini misalkan batas antara dua medium gitu. Kemudian saya tarik garis normal. Nah, ini garis normalnya misalkan. Oke, ini garis normal. Kemudian yang hitam itu batas antara dua medium. Nah, ini misalkan N1, di sini N2 gitu ya. Nah, ketika ada cahaya datang kayak gini. Oke. Maka kemungkinan cahaya ini nanti ya masuk ke medium 2 bisa 2, yaitu dibiaskan mendekati garis normal kayak gini. Nah, ini kenapa kok mendekati garis normal? Karena garis normalnya itu garis yang biru ya. Atau menjauhi garis normal gitu. Oke, seperti ini. Nah, supaya dibiaskan mendekati garis normal, maka ya syaratnya adalah N2 harus lebih besar daripada N1. Dan supaya dibiaskan menjauhi garis normal, maka N1 harus lebih besar daripada N2. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan jawaban, ternyata pembiasan itu mau dari kurang rapat ke yang lebih rapat atau lebih rapat ke kurang rapat, itu bisa semuanya ya. Berarti kalau kita lihat bahwa yang A pembiasan sempurna di mana masuk dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, ya tidak harus itu gitu ya. Yang B pembiasan sempurna di mana sudut datang lebih kecil dari sudut batasnya, ini tidak ada hubungannya dengan sudut batas ya. Jadi yang B sudah pasti salah gitu. Nah, kemudian yang A ini ya bisa dari rapat ke kurang rapat, kurang rapat ke yang lebih rapat bisa. Jadi tidak bisa kita terima ya, belum bisa kita terima. Sedangkan yang C dan D itu untuk pemantulan. Oke, untuk pemantulan, saya kira pemantulan ya pantulan gitu ya, sudah paham maksudnya. Oke, misalkan seperti ini. Ini saya tarik garis normal sama untuk membantu saja. Oke. Ini mediumnya berbeda ya. Ini misalkan N1, ini N2. Jadi selain dibiaskan, cahaya itu juga punya sifat dipantulkan. Kayak gini. Nah, jadi biasanya ya cahaya itu dipantulkan dan sekaligus dibiaskan gitu. Nah, itu berarti pemantulannya tidak pemantulan sempurna. Berarti ada sebagian yang dibiaskan dan ada sebagian yang dipantulkan. Ini pemantulan ya. Pemantulan. Kalau ini pembiasan. Oke. Nah, supaya terjadi pemantulan sempurna bagaimana? Supaya terjadi pemantulan sempurna, maka setidaknya sudut datang itu yang ini ya. Sudut datangnya itu harus minimal sama dengan sudut kritis atau sudut batasnya. Oke, saya gambarkan lagi ya. Di sini saya kasih pemantulan sempurna. Oke.
Oke, ketika terjadi pemantulan sempurna maka kira-kira nanti begini gambarnya. Sama, saya tarik garis normal. Oke, ini garis normal, ini N1, ini N2. Nah, ini cahaya yang datang nih. Oke, cahaya yang datang gitu ya. Semuanya dipantulkan. Semuanya dipantulkan. Nah, kayak gini. Oke ya. Nah, sudut datangnya ini namanya sudut kritis atau sudut batas gitu. Jadi tidak ada sedikit pun yang dibiaskan sekarang. Nah, kemudian kalau misalkan sudutnya lebih besar dari sudut kritis gimana? Ya berarti pemantulannya akan semakin bagus gitu ya. Malah semua cahayanya akan dipantulkan semua. Nah, sehingga kita bisa pilih itu syarat pemantulan sempurna kan minimal sama dengan sudut datangnya itu sama dengan sudut kritisnya gitu ya. Maka yang tepat adalah delta ya, pemantulan sempurna di mana sudut datangnya lebih besar daripada sudut batasnya. Nah, oke. Nah, sedangkan yang C pemantulan sempurna di mana sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Ini mau dari yang lebih rapat ke kurang rapat atau kurang rapat ke yang lebih rapat, itu terjadi juga, bisa juga gitu ya. Terjadi pemantulan gitu. Tapi yang paling utama syaratnya adalah yaitu harus lebih besar daripada sudut kritisnya ya, sehingga